Kita beralih ke Manado, Tribuners. Demam berdarah atau DBD bisa saja mengancam anak-anak jika tidak dilakukan pencegahan atau mengenali gejalanya sejak dini. Apalagi di Kota Manado pada bulan Desember 2021 lalu, kasus DBD ada peningkatan. Dr. Felicia Junita Teno, SPA memberikan tipsnya agar masyarakat bisa mengetahui gejalanya. Dan apa saja itu akan disampaikan rekan Fistel Mukuan, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fistel. Ya, halo rekan Dea. Iya, Fistel, untuk pertama-tama bisa Anda jelaskan terlebih dahulu informasikan terkait perkembangan DBD di Kota Manado saat ini? Ya, makasih Dea. Memang pada akhir tahun 2021 di Kota Manado, lebih tepatnya pada bulan Desember karena sering hujan, sehingga ada peningkatan kasus DBD di Kota Manado di beberapa rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Siloampal 2. Menurut dokter, pada bulan Desember lalu ada 5 pasien DBD dari anak-anak. Tapi untuk tahun ini di bulan Januari ini sudah tidak ada lagi. Namun di beberapa rumah sakit, salah satunya juga di RS Prof. Kando, ada salah satu pasien yang meninggal dunia akibat demam berdarah ini. Sehingga dari pemerintah terus melakukan pencegahan. Ada di beberapa daerah melakukan fogging atau pengasapan agar tidak terjadi perkembangan jentik-jentik nyamuk. Nah, demikian data dari di Kota Manado, Dea. Ya, baik. Lalu seperti apa, Fistel, gejala DBD yang disampaikan oleh Dr. Valencia ini untuk pencegahan juga? Ya, Dokter Valencia di RS Siloampal 2 membagikan sedikit tips bagi masyarakat yang akan melakukan pencegahan ini DBD kepada anak-anak, karena baginya kesehatan anak-anak adalah yang terutama. Jadi dia memberikan tips, jika panas sudah lebih dari 4 hari berturut-turut, orang tua harus langsung memeriksakan anaknya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Jangan ada yang karena hari kelima panasnya sudah turun, sudah tidak lagi membawa anaknya ke rumah sakit. Padahal itu salah satu gejala DBD. Dan memang dokter menjelaskan sudah beberapa ibu-ibu yang kecolongan dengan hal itu karena merasa anaknya sudah turun panasnya pada hari kelima, mereka hanya membiarkan, tidak lagi membawa ke rumah sakit atau dokter. Padahal itu salah satu pemicu anak. Jadi dia berharap orang tua jika panasnya sudah lebih dari 4 hari, meskipun di hari kelima turun, jangan memandang enteng dan harus memeriksakan anaknya ke rumah sakit atau dokter atau puskesmas terdekat. Seperti itu, Dea. Baik, terakhir, lalu apa saja cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan DBD ini? Ya, Dokter Valencia memberikan juga tips untuk pencegahannya. Masyarakat luas sudah mengetahui untuk mencegah DBD ini harus ada 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Dan dia juga menambahkan bagi masyarakat sebelum tidur agar sekiranya memakai lotion dan kelambu di tempat tidur. Apalagi baginya saat ini di Kota Manado curah hujan yang cukup tinggi, dan dia menyampaikan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah perdesaan atau kelurahan yang merasa ada salah satu pasien DBD agar segera melapor ke kepala lingkungan atau kepala jaga agar segera atau secepatnya dilakukan fogging agar supaya tidak akan terjadi pengembangan jentik-jentik nyamuk. Apalagi bagi dia menghimbau masyarakat jika ada ini magicom, ada yang air sedikit pembuangan di bagian belakang magicom, itu juga harus dibersihkan. Karena itu bisa saja menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Demikian, Dea. Baik, Tribuners terkait hal ini rekan Fistel sudah melakukan wawancara bersama Dr. Valencia Junita Teno, SPA. Berikut liputan lengkapnya. Oke, iya, jadi begini, memang bulan Desember itu memang DBD memang cukup tinggi ya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat harus lebih lebih peka dengan gejala dari DBD sendiri.
Jadi seperti kita ketahui DBD itu pasti ada infeksi kan, demam berdarah, dengue. Jadi ada infeksi, jadi biasanya pasti ada keluhan panas. Ya, kita harus perhatikan panasnya anak kita. Panasnya itu sifatnya gimana? Jadi biasanya sifatnya tinggi terus menerus. Ya, itu sudah merupakan tanda DBD. Apalagi kalau sudah berlangsung sekitar 1 sampai 4 hari. Nah, itu kita sudah harus waspada. Dan biasanya itu orang tua mungkin merasa kalau biasanya hari kelima kan panas udah mulai turun. Nah, itu kan gejala DBD. Tapi ada kadang-kadang orang tua yang tidak tahu. Jadi mereka anggap, oh hari kelima demam sudah turun, oh anak sudah sehat, sudah sembuh. Nah, biasanya sering kecolongan di situ. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai kakak, kita harus lebih peka. Jadi kalau anak kita atau ada saudara kita itu sudah panas 4 hari, sebaiknya kita segera bawa ke rumah sakit atau ke praktek dokter yang terdekat. Supaya kita bisa memeriksakan diri anak lebih lanjut dan ada pemeriksaan-pemeriksaan darah tertentu untuk kita ketahui diagnosanya. Apakah ini DBD atau bukan. Mungkin pencegahan awal untuk kalau anak-anak sudah panas itu gimana? Nah, kalau anak sudah panas, ya biasanya kalau anak masih panas 37,5, 37,6, anak masih aktif, kita belum harus memberikan obat anti penurun panas. Tapi kalau anak sudah demam sampai 38, anak sudah tanpa lemah, kita sudah bisa memberikan obat penurun demam. Tapi kembali lagi ke sifat demam berdarah ini akan terus-menerus tinggi. Jadi biasanya kalau kita memberikan antipiretik atau obat penurun panas, demamnya akan turun, tapi beberapa saat kemudian akan naik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.